Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak dosen dan para mahasiswa PJJ YN Syekh Nurjati, khususnya kelas A28. Nama saya Ahmad Fauzan, akan memaparkan soal-soal dari ulangan tengah semester mata kuliah usul fikih. Yang pertama, apa pengertian usul fikih? Usul fikih menurut terminologi adalah ilmu tentang hukum syara yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Ada beberapa tokoh mendefinisikan tentang usul fikih. Yang pertama, Al-Ghazali. Usul fikih adalah istilah tentang dalil-dalil hukum dan pengetahuan Arab, pendalilan atas hukum-hukum secara global, bukan secara rinci atau tafsil. Kedua, Wahab Al-Juhaili. Usul fikih maknanya adalah dalil-dalil fikih, yaitu kaidah-kaidah yang dapat mengantarkan seorang mujtahid kepada pengambilan hukum-hukum syarat yang bersifat praktis, amaliyah dari dalil-dalilnya yang rinci. Yang ketiga, Abdul Wahab Khalaf. Ilmu usul fikih dalam istilah syara adalah ini tentang kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang mengantarkan untuk sampai pada pengambilan syarat yang bersifat praktis dari dalil-dalilnya yang rinci. Yang keempat, ilmu tentang kaidah-kaidah dan dalil umum yang dapat menyampaikan kepada istinbat atau penyimpulan fikih. Usul fikih dilihat dari objeknya adalah yang pertama dalil syara. Usul fikih dilihat dari sumbernya adalah asasiyah, tabaiyah. Usul fikih dilihat dari tujuannya adalah melakukan istinbat syar'i dari dalil-dalil syar'i secara langsung, mengetahui apa dan bagaimana metode istinbat yang ditempuh seorang mujtahid, mengetahui sebab-sebab ikhtilaf di kalangan ulama, membentuk dan mengembangkan berpikir logis dan kemampuan di bidang ijtihad secara benar. Periodisasi usul fikih adalah yang pertama, yaitu masa Rasul sebagai sebuah bidang keuangan lain terlebih, kemudian dibandingkan sebagai sebuah metode memecahkan hukum. Yang kedua, masa sahabat adalah masa transisi dari masa hidup dan adanya bimbingan Rasulullah kepada masa Rasulullah tidak lagi mendampingi umat Islam ketika Rasulullah masih hidup. Sahabat menggunakan 3 sumber penting dalam pemecahan hukum, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ra'yu atau nalar. Tabi'in adalah generasi setelah sahabat. Mereka bertemu dengan sahabat dan belajar kepada sahabat. Patut dicatat bahwa para sahabat ketika Islam menyebar turut pula menyebar ke berbagai daerah. Masa Imam Mazhab. Pada masa Imam Mazhab inilah pemikiran hukum Islam mengalami dinamika yang sangat kaya dan disertai dengan perumusan usul fikih secara metodologis. Artinya, ada kesadaran mengenai cara pemecahan hukum tertentu disebut sebagai metode. Berbagai perdebatan mengenai sumber hukum dan kaidah hukum melahirkan berbagai ragam konsep usul fikih. Hukum menurut usuliyun dan fuqaha. Menurut ahli usul fikih, hukum ialah kitab Allah atau sabda Nabi yang menyebutkan segala perbuatan mukallaf, baik kitab itu mengandung perintah untuk dikerjakan atau larangan untuk ditinggalkan, atau menjelaskan kebolehan atau menjadikan sesuatu sebab atau penghalang bagi sesuatu hukum. Efek yang dikehendaki oleh
titah Allah dari perbuatan manusia seperti wajib, haram, dan mubah. Hukum tahlifi menurut para ahli usul fikih, menurut Abdullah Wahab Khalab dan Wahab al-Juhaili, segala sesuatu yang menerapkan tuntutan sebuah pekerjaan bagi seorang mukallaf atau suatu larangan terhadap suatu perbuatan atau pilihan antara mengerjakan atau tidak mengerjakan. Abdullah bin Yusuf bin Isa Yakub, sesuatu yang menetapkan permintaan perbuatan dari mukallaf, permintaan untuk menghentikan perbuatan atau memberikan pilihan antara melakukan atau menghentikannya. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa hukum taklifi merupakan hukum yang mengandung tuntutan yang kuat untuk melakukan sesuatu pekerjaan, karena itu diperintahkan dalam nas, mengandung tuntutan yang kuat untuk ditinggalkan karena dilarang oleh nas, mengandung alternatif pilihan untuk dilakukan atau ditinggalkan karena tidak ada tuntutan yang kuat. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Hukum Al-Quran dibagi menjadi dua. Pertama, hukum-hukum untuk menegakkan agama yang meliputi hukum-hukum kepercayaan dan ibadah. Yang kedua, hukum-hukum yang mengatur negara dan masyarakat serta hubungan perorangan dengan lainnya yang meliputi hukum-hukum keluarga, keperdataan, kebidanan, kenegaraan, internasional, dan sebagainya. Hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Dasar hukumnya adalah syahadatain atau ikrar keyakinan yang menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Keyakinan ini merupakan janji diam-diam dan sepihak dibuat oleh orang yang mengucapkannya bahwa selama hayat di kandung badan ia akan hidup sesuai dengan pedoman dan ketetapan Allah seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan mengikuti suri tauladan diberikan oleh Nabi Muhammad melalui sunnahnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.